Halo, gue Vino Gebastian. Sekarang gue mau jawabin pertanyaan-pertanyaan trivia dari teman-teman semua. Ada apa pertanyaannya? Semuanya ada dalam bowl ini nih. Pernah atau enggak ngalamin kejadian memalukan di depan banyak orang? Gimana? Pernah banget. Yang paling memalukan adalah dulu gue kebelet pengen boker. Terus gue main masuk aja. Udah di dalam, udah keluar, akhirnya gue udah selesai. Kok gitu pas gue di dalam gitu, gue denger suara cewek-cewek di luar gitu kan. Ternyata itu gue salah masuk, gue masuk ke WC-nya perempuan dan gue harus nunggu di dalam sampai perempuan-perempuan itu keluar. Dan kamar mandi gue tuh, bilik gue tuh digedor-gedor, ini siapa sih ini. Dan ternyata perempuan itu kalau di dalam kamar mandi itu selalu gosip. Masakan khas apa yang dibuat sama Kak Marsha yang paling Vino suka? Dia gak pernah masak. Oh tapi enggak. Dia pernah masakin spaghetti pernah. Next. Pernah atau enggak terpaksa nerima tawaran job? Kalau pernah, karena apa? Kadang-kadang memang ada momen gue harus nggak punya duit misalnya, tapi dapat kerjaan nih. Sementara kerjaan itu gue nggak terlalu suka. Itu jadi apa namanya, jadi bumerang sendiri ketika kita mau mainin gitu. Dan gue pernah ngelakuin itu. Setelah gue ngelakuin itu ternyata hasilnya nggak bagus, gue nggak happy, dan ketika ngerjain pun gue nggak happy. Akhirnya gue nggak pernah ngelakuin itu lagi sih. Waktu dulu siapa yang duluan nyatain perasaan? Kak Vino atau Kak Marsha? Ini kepo banget nih pasti krunya Kumparan nih pasti nih nanya nih. Dulu siapa ya? Gue duluan tuh yang nyatain mau nikah apa enggak gitu, mau ngelamar atau enggak. Dan ngelamarnya di kuburan. Nanti ya ceritanya. Hal paling bandel yang pernah dilakuin seorang Vino semasa hidupnya. Hal paling bandel. Dulu sih pernah sampai bentrok sama bokap tuh gara-gara pas SMA tuh gimana ya, anak udah capek sekolah gitu, dilesin lagi. Sementara gue tuh lagi demen-demen ngeband, terus kita ngeband di Blok M. Di Blok M. Band-band underground gitu. Wah udah situ bohong sementara bilangnya les, dan ternyata pulangnya telat, disusulin ke tempat lesnya nggak ada. Begitu gue nyampe rumah, di depan rumah udah ada koper. Dan akhirnya gue harus keluar dari rumah. Ya udahlah, saya keluar dari rumah pada saat itu. Kemana? Nanti ya. Hal terbucin yang pernah dilakukan buat istri. Bucin tuh apa ya? Oh, terbucin. Kayaknya semuanya dilakuin sih. Gue hampir orang yang nggak pernah, misalnya mau ini gitu, misalnya minta tolong ini gitu, gue hampir nggak pernah yang bilang enggak sih. Paling nggak dilakuin dulu. Kalau nggak bisa ya udah gitu. Apa namanya? Kalaupun males sekalipun gitu, lakuin dulu. Tengah-tengah aku males. jadi harus ada kayak usahanya dulu biar kelihatan ada usahanya, baru nggak mampu. Jadi semuanya dicoba dulu. Nah, kayaknya itu juga mungkin yang disebut sekarang tuh bucin banget. Pilih makanan di pinggiran atau di restoran. Kenapa? Nah, gue tuh orangnya tukang jajan banget, jadi makanya makanan di restoran atau di pinggiran tuh nggak terlalu berpengaruh, yang penting enak gitu. Kayak misalnya habis keluar dari restoran, misalnya makanan Jepang, kayak di Blok M tuh misalnya restoran Jepang, nah begitu keluar kan di depan tuh suka ada kue cubit apaan gitu, wah bang kue cubit setengah mateng lah, itu kan kontras banget kan. Nah itu gue banget tuh, jadi mau habis makan dari restoran, dalam waktu yang sama pesen kue dari luar masukin ke dalam restoran itu pun pernah gitu. Jadi dua-duanya nggak bisa dipilih. Ini pertanyaan yang sangat sulit. Next. Siapa yang paling cerewet banget untuk persoalan tentang gizi? Kenapa? Ya ibunya lah. Karena bapaknya selalu CS sama anak perempuannya. Pernah nggak beli sesuatu barang tanpa izin Kak Marsha? Motor. Karena lebih baik minta maaf dibanding minta izin. Pengalaman paling pahit selama berkarir di dunia entertainment. Untuk produser-produser mungkin. Untuk produksi bilangnya ini untuk tayangan TV gitu. Kita budgetnya segini, tiba-tiba tayang di bioskop.
Musik jenis apa yang biasanya Vino dengerin kalau lagi down atau bad mood? Kenapa? Dari dulu gue kalau lagi galau atau apa gue seneng dengerin Radiohead. Hal apa yang dilakukan Vino ketika lagi ngerasa stuck atau buntu? Harus keluar dari zona yang bikin lo stuck atau buntu. Misalnya lo lagi kerja nih, iya tadi kayak gue bilang kerja ya nyari duit untuk keluarga gitu kan. Tapi kalau lo ngerjain sesuatu yang template yang itu terus, lo akhirnya jadi malah gak kreatif. Lo harus keluar dulu, lo harus rusak dulu, lo harus melakukan sesuatu yang mungkin bukan diri lo gitu. Nanti lo akan tahu gitu. Lo harus melihat diri lo dari luar. Kayak misalnya syuting, udah capek nih syuting terus dapet ini lagi, lagi. Sebetulnya kan alhamdulillah ya rezeki kan. Tapi kalau lo paksain itu juga nggak bagus juga buat kesehatan mental dan kesehatan lo dalam berkarya gitu. Harapan apa sih yang belum tercapai oleh Vino sampai detik ini? Harapannya tinggi, cita-cita pasti pengen lah, cita-cita pasti ada. Tapi gue selalu ngejalaninnya itu perlahan-perlahan gitu, step by step. Kalau kita terlalu besar, harapan kita terlalu tinggi gitu, begitu kita nggak dapet tuh, begitu pas jatuh itu emang agak sakit banget. Pengalaman paling tak terlupakan waktu punya bayi. Kenapa? Bayinya keluar dan waktu itu lahirnya agak susah karena bukannya sungsang tapi apa gitu namanya ya, gue lupa. Jadi GC itu keluarnya agak susah gitu. Nah begitu keluar, ya yang lemes tuh bukan cuma dia, gue juga lemes. Gue lemes sampai duduk di bawah gitu di ubin. Si Marsha tuh masih, itu bayinya di bawah. Oh iya, gue langsung ngikutin lagi gitu. Dan pada saat lahir tuh anak gue nggak nangis karena mungkin kelamaan itu udah agak lemes, baru disedak-sedak gitu dan baru nangis. Dan dari situ tuh gue kayak, wah ini satu pengalaman yang baru banget. Dan dari situ gue tungguin dia kemana prosesnya, habis ini dibersihin, diapain, sampai akhirnya gue bawa lagi ke Caca tuh, itu jadi satu pengalaman yang luar biasa banget sih buat hidup gue. Saya Vino, saya paling ilfil sama orang yang, kalau untuk zaman sekarang ini saya paling ilfil sama orang yang kayaknya kalau di sosmed kayaknya baik banget gitu sama orang gitu. Tapi begitu ketemu di aslinya, kok gini ya? Nah itu ilfil banget gitu. Nggak tahu kenapa. Pernah atau enggak nembak cewek duluan atau ditolak? Nggak pernah ditolak tapi nggak pernah nembak. Ya iyalah. Gimana mau ditolak nggak nembak? Nembak cewek nggak banyak sih. Tapi ditolak nggak pernah. Apa yang biasanya bikin kamu kesel atau bete kalau lagi di lokasi syuting? Kenapa? Jajan kayaknya. Dan itu yang paling bahaya tuh. Nunggu di lokasi syuting jajan gendut aja pokoknya. Ya udah, kalau misalnya kesel, udah nggak tahu mau ngapain dan nggak bisa ninggalin lokasi kan, yang keselnya kadang-kadang gitu. Ya udah, jajan, cari makanan, cari hiburan, dengerin musik, paling telepon istri, curhat apa, itu sih. Gitu. Thank you so much. Ini pertanyaannya bagus-bagus banget. Mudah-mudahan terjawab dan thank you Kumparan udah undang saya kesini dan jangan lupa nonton Baby Blues tanggal 24 Maret 2022 di seluruh bioskop Indonesia.